Dok. Ibu dengan ibu siapa? Dengan Dini, Dok. Dini. Ibu rumahnya di mana, Ibu? Di Jalan Buah Batu. Jalan Buah Batu. Ibu saya sedang menulis ya, Bu? Iya, Dok. Untuk umur ibu saat ini berapa, Bu? 25 tahun. Untuk tanggal lahir, Bu? 22 April 2005. 22 April 2005. Perempuannya Ibu ya. Perkenalkan, saya Dr. Akila yang kebetulan sedang berjaga pada klinik pasien dan di siang hari ini. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu mengenai pemeriksaan tanda vital. Itu meliputi ada pemeriksaan suhu, denyut nadi, nafas Ibu, dan juga nanti ada tekanan darah. Hal ini tuh bertujuan untuk mengetahui kondisi umum kesehatan Ibu ini seperti apa. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin cukup, Dok. Pastikan pasien tidak dalam keadaan stres atau kelelahan, berada di tempat yang tenang dan nyaman, dan setelah istirahat sekitar 5 menit. Instruksikan pasien untuk tidak merokok atau meminum minuman kafein 30 menit sebelum pemeriksaan. Ibu, apakah Ibu sebelumnya ada meminum kafein sebelumnya 30 menit sebelum pemeriksaan ini? Tidak, Dok. Baik. Kemudian mempersiapkan alat, yaitu ada jam, lalu ada alkohol, ada termometer digital, ada sphygmometer, dan juga ada stetoskop. Baik, selanjutnya saya akan melakukan mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Kemudian selanjutnya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi atau pulse rate, yaitu mengecek nadi pasien pada arteri radialis. Mohon maaf ya, Ibu. Letakkan telunjuk dan jari tengah pada bawah bagian pergelangan di bawah pangkal ibu jari. Tekan dengan kuat menggunakan bantalan jari dan agar bisa merasakan nadi di arteri radial. Cek regularitas ritme reguler atau irregular. Tentukan nilai frekuensi. Jika ritme reguler dan frekuensi normal, hitung jumlah detak selama 30 detik dikalikan 2. Kemudian jika ritme irregular atau frekuensi cepat atau lambat, hitung dalam 60 detik dan frekuensi harus dievaluasi menggunakan auskultasi jantung. Nilai volume, isi cukup atau isi kurang, nilai kontur kuat angkat atau tidak kuat angkat. Kemudian interpretasikan hasil yang didapat, normal atau takikardia atau bradikardia, reguler irregular, isi cukup atau isi kurang, kuat angkat atau tidak kuat angkat. Dari hasil pengecekan tadi dihasilkan nadi Ibu normal, kemudian reguler, isinya cukup, dan juga kuat angkat. Pemeriksaan laju respirasi dengan cara mengamati dada pasien sambil memegang pergelangan tangan pasien dan seolah-olah mengukur denyut nadi. Catat dengan cermat kecepatan, kedalaman, simetri, pola gerakan pernafasan, dan upaya pernafasan. Hitung jumlah respirasi dalam 1 menit. Laju pernafasan normal pada orang dewasa adalah sekitar 14-20 nafas per menit. Pernafasan cepat atau tachypnea adalah frekuensi pernafasan lebih dari 20 kali per menit, dan pernafasan lambat atau bradypnea adalah frekuensi pernafasan kurang dari 14 kali per menit. Interpretasikan hasil yang didapat, yaitu kecepatan, kedalaman, simetri, pola gerakan pernafasan atau ritme, dan juga upaya pernafasan. Baik, selanjutnya Ibu, saya akan memeriksa Ibu untuk suhunya Ibu saat ini. Saya akan menggunakan termometer digital Ibu. Mohon maaf nanti jika tidak nyaman. Saya akan menggunakan alkohol. Periksa suhu aksila. Tempatkan termometer pada aksila pasien. Harus menyentuh pada kulit pasien. Baca suhu tubuh pasien pada termometer sampai berbunyi. Kemudian interpretasikan hasil suhu pasien. Ibu didapatkan suhunya Ibu 36,1 derajat Celcius. Itu normal ya, Ibu ya. Ibu, selanjutnya
akan menggunakan sphygmomanometer. Lengan yang dipilih harus beristirahat dan bebas dari pakaian. Seharusnya tidak ada jaringan parut yang memotong arteri brachialis sebelumnya, atau tanda-tanda limfedema, atau terlihat setelah diskesi nodus aksila atau terapi radiasi. Jika tidak ada kondisi seperti itu, gunakan lengan yang dominan. Pilih manset yang sesuai dan siapkan stetoskop. Kemudian posisikan lengan sehingga arteri brachialis pada lipatan antekubital sejajar dengan jantung dan sedikit tertekuk pada siku. Lalu palpasi arteri brachialis. Pusatkan inflatable di atas arteri brachialis. Batas bawah harus sekitar 2,5 cm atau 3 jari di atas lipatan antekubital dan kencangkan manset dengan aman. Kemudian perkirakan tekanan sistolik dengan palpasi arteri radialis untuk menentukan seberapa tinggi untuk menaikkan tekanan manset. Saat merasakan arteri radial dengan jari-jari satu tangan, kembangkan manset dengan cepat sampai denyut arteri radial menghilang. Kemudian letakkan stetoskop di atas arteri brachialis. Kemudian kembangkan kembali manset dengan cepat. Tambahkan 30 raksa dari pemeriksaan palpasi, kemudian kempiskan perlahan dengan kecepatan sekitar 2-3 raksa per detik. Perhatikan tingkat di mana Anda mendengar suara setidaknya 2 ketukan berturut-turut. Manset mengempis perlahan sampai suara pada stetoskop hilang sepenuhnya. Kemudian tunggu 2 menit atau lebih dan ulangi, kemudian rata-ratakan hasilnya. Jika pemeriksaan pertama dan kedua lebih dari 5 raksa, maka dilakukan pemeriksaan ketiga kemudian dirata-ratakan. Kemudian simpulkan tekanan darah pasien berdasarkan Indonesia Society of Hypertension. Baik, Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Pemeriksaan tekanan darahnya. Untuk hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu di angka 110/70 itu normal ya Ibu ya. Pemeriksaannya sudah selesai Ibu, alhamdulillah. Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan kembali? Cukup dok. Cukup, baik. Terima kasih Bu. Baik dok, terima kasih ya dok.